Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Barabas, NIM 150 kelas 2D. Di sini saya dari kelompok 5 komputer pembelajaran akan menerangkan prosedur pemilihan media pada bab media pembelajaran. Ya, jadi prosedur pemilihan media itu terdapat beberapa pendapat dan cara dalam mengembangkan suatu media. Meskipun caranya berbeda-beda, namun ada hal yang sepakat bahwa setiap media memiliki kelebihan dan kelemahan yang akan memberikan pengaruh efektivitas program pembelajaran. Jadi dalam hal ini tidak ada satu media yang sempurna. Dengan kata lain, dapat digunakan dalam semua situasi, semua karakteristik siswa, dan semua mata pelajaran. Namun, media sifatnya kondisional dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan. Sejalan dengan ini, pendekatan yang ditempuh adalah mengkaji media. Yang pertama dengan mengkaji media, kemudian sebagai integral dalam proses pendidikan yang fokusnya akan memperhatikan beberapa komponen. Ya, jadi beberapa komponen tersebut adalah terdapat 4 komponen yang perlu diperhatikan. Komponen yang pertama yaitu instructional goals, kemudian yang kedua adalah instructional content, yang ketiga adalah learning characteristic, kemudian yang keempat adalah media selection. Kita bahas yang pertama yaitu instructional goals. Instructional goals yaitu tujuan instruksional apa yang akan dicapai dalam suatu kegiatan. Dari kajian tujuan instruksional umum atau TIU atau tujuan instruksional khusus atau TIK, ini bisa dianalisis media apa yang cocok guna mencapai tujuan tersebut. Jika kita kaitkan dengan kurikulum berbasis kompetensi, maka kita harus memperhatikan standar kompetensi dasar dan terutama pada bagian indikator. Kemudian yang kedua adalah instructional content. Instructional content atau materi pembelajaran yaitu bahan atau kajian lainnya. Kajian apa yang akan diajarkan pada program pembelajaran tersebut. Pertimbangan lainnya dari bahan atau pokok bahasan tersebut sampai sejauh mana kedalaman yang harus dicapai. Dengan demikian kita bisa mempertimbangkan media apa yang sesuai untuk penyampaian bahan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah learning characteristic, familiaritas media dan karakteristik siswa, yaitu mengkaji sifat-sifat dan ciri-ciri media yang akan digunakan dikaitkan dengan karakteristik siswa, baik secara kuantitatif atau secara jumlah, ataupun kualitatif atau secara kualitas, ciri-ciri dan kebiasaan lain dari siswa terhadap media yang akan digunakan. Kemudian yang keempat adalah media selection. Media selection yaitu adanya sejumlah media yang diperbandingkan, karena pemilihan media pada dasarnya adalah proses pengambilan keputusan dari sejumlah media yang ada ataupun yang akan dikembangkan. Menentukan maupun memilih media pembelajaran, seorang guru harus mempertimbangkan beberapa prinsip sebagai acuan dalam mengoptimalkan pembelajaran. Ya, menurut Rusman dan kawan-kawan pada tahun 2011 mengungkapkan prinsip media pembelajaran diantaranya adalah sebagai berikut. Jadi menurut Rusman dan kawan-kawan itu ada 5 prinsip-prinsip media pembelajaran. Yang pertama adalah efektivitas. Ya, kenapa efektivitas? Efektivitas pemilihan media pembelajaran harus berdasarkan ketepatgunaan atau efektivitas dalam pembelajaran dan pencapaian tujuan, atau pembentukan kompetensi secara optimal dapat digunakan sebagai pembelajaran. Yang kedua adalah relevansi. Relevansi kesesuaian media pembelajaran yang digunakan dengan tujuan karakteristik, materi pembelajaran, potensi dan perkembangan siswa, serta dengan waktu yang tersedia. Kemudian yang ketiga adalah efisiensi. Efisiensi kesesuaian media pembelajaran harus benar-benar memperhatikan bahwa media tersebut murah atau hemat biaya,
tapi dapat menyampaikan inti pesan yang dimaksud. Persiapan dalam penyampaian penggunaan ini relatif memerlukan waktu yang singkat, kemudian hanya memerlukan sedikit tenaga. Jadi dalam efisiensi ini selain dibutuhkan waktu yang singkat, tujuannya adalah agar siswa itu dapat memahami dengan jelas apa yang dimaksud, serta dengan media-media yang dapat kita gunakan itu murah dan hemat biaya. Kemudian yang selanjutnya yaitu benar-benar bisa digunakan atau dapat diterapkan. Ya, jadi media itu dapat digunakan, media pembelajaran dipilih harus benar-benar dapat digunakan atau diterapkan dalam pembelajaran, sehingga dapat menambah pemahaman siswa dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi dalam prinsip-prinsip media pembelajaran itu harus benar-benar digunakan atau diterapkan, jangan hanya dibuat sebuah konsep atau hanya rancangan-rancangan saja. Kemudian yang terakhir adalah mengedepankan aspek lingkungan sosial dan budaya siswa. Ya, konstekstual pemilihan dan penggunaan media pembelajaran harus mengedepankan aspek lingkungan sosial dan budaya siswa. Alangkah baiknya jika mempertimbangkan aspek pengembangan pada pembelajaran life skill. Jadi berdasarkan pendapat di atas, maka prinsip media pembelajaran yang digunakan pada penelitian ini adalah efektivitas, kemudian relevansi, kemudian dan efisien. Kemudian pemilihan media harus berdasarkan ketepatan, tujuan, kemudian karakteristik materi pembelajaran, perkembangan siswa, dan hemat biaya, tetapi dapat menyampaikan inti pesan yang dimaksud. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.